Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Patricia Simatupang dengan NIM 2019-1050-1064 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ARGIS. Dalam suatu perencanaan, kita harus mengetahui aspek where atau lokasi. Untuk mengetahui di mana merencanakannya, di mana akan melaksanakan suatu kegiatan perencanaan. Maka aspek where atau lokasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam perencanaan. Aspek lokasi itu sendiri berhubungan erat dengan teknologi yaitu GPS, yaitu suatu sistem yang bisa menentukan posisi atau lokasi suatu objek berdasarkan konsep geografis, yaitu sistem informasi geografis atau GIS menggunakan sistem satelit. Satelit dapat menentukan lokasi atau posisi suatu objek dengan koordinat yang berupa sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X sendiri merupakan panjang, sumbu Y itu lebar, dan Z itu tinggi. Jika kita ingin menghitung luasan, kita memerlukan sumbu X dan Y. Sedangkan jika kita ingin menghitung volume ataupun tinggi, kita membutuhkan sumbu Z juga. Dalam merencanakan suatu ruang, kita membutuhkan sumbu X dan sumbu Y, di mana ruang adalah sebuah lokasi atau wilayah yang ada di muka bumi, di atas muka bumi, dan di bawah muka bumi, yang berfungsi sebagai dasar untuk merencanakan data dari input sampai output yang hasilnya adalah dalam bentuk peta. Perencana tata ruang dalam perencanaannya membutuhkan visualisasi dan analisis dengan menggunakan sistem informasi geografis atau GIS salah satunya. Di sistem informasi geografis atau GIS tersebut, bentuk peta merupakan dalam bentuk digital. Fungsi GIS itu sendiri adalah untuk memudahkan penyimpanan data spasial dan data-data lain sehingga dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memetakannya. Software GIS tersebut include dalam satu paket ArcGIS, di mana untuk itu di dalamnya ada ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, dan lain sebagainya. ArcGIS sendiri merupakan sebuah sistem pengolah peta dan informasi geografis yang punya kemampuan untuk membuat dan menggunakan peta, menyusun data geografis, menganalisis informasi pemetaan, sharing dan discovering informasi geografis, menggunakan peta dan informasi geografis dalam ranah aplikasi, serta mengelola informasi geografis dalam basis data atau database. Sistem ArcGIS ini menyediakan infrastruktur untuk membuat peta dan informasi geografis. Di dalam ArcGIS itu ada ArcMap, ArcCatalog, dan lain sebagainya. ArcMap itu sendiri merupakan aplikasi untuk menampilkan, menganalisis, dan memproduksi peta. Di mana jendela aplikasi ArcMap ini terdiri dari map display untuk menampilkan data spasial, table of content untuk menampilkan daftar layer yang ditampilkan pada map, display, dan berbagai toolbar lainnya. Selanjutnya ada ArcCatalog, di mana merupakan suatu sistem library atau perpustakaan yang merupakan salah satu bagian dari program ArcGIS, di mana kita dapat menelusuri atau mencari data, mengorganisir, mendistribusikan, dan mendokumentasikan terkait data spasial berupa peta dalam ArcGIS. Dengan menggunakan ArcCatalog, kita dapat mengatur dan mengelola folder dan file data ketika membuat project database di dalam komputer. Kita juga dapat membuat personal geodatabase, serta membuat atau mengimpor feature, class, dan table. Selain itu, kita juga dapat membuat, menampilkan, dan merevisi metadata, serta mendokumentasikan dataset dan juga proyek yang dibuat. Di GIS atau ArcGIS ada dua jenis data, yaitu data vektor dan data raster.
Data vektor itu merupakan garis, titik, dan lain-lain, di mana kalau di-zoom tidak akan pecah. Jadi dapat menyesuaikan dengan kedetailan yang diinginkan. Eh, yang kedua ada data raster, di mana merupakan data atau gambar yang berdasarkan piksel, seperti foto. Raster itu sendiri merupakan sebuah matriks yang menyimpan nilai berupa warna, dan warna tersebut menyimpan sebuah angka, di mana ada batas yang disesuaikan dengan ukuran filenya. Selanjutnya kita akan membahas tentang art catalog. Selanjutnya itu di dalam art catalog sendiri itu ada catalog tree, di mana catalog tree ini mencakup folder-folder atau file-file yang berisi data-data geospasial. Selanjutnya, ada tampilan isi folder tersebut, yaitu content, preview, dan description. Preview ini sendiri untuk melihat data geospasial. Description ini sendiri itu untuk metadata dari data geospasial. Di dalam description, kita dapat melihat nantinya kita akan dapat melihat summary, description, credit, dan use. Selanjutnya, pada menu bar ini, pada menu bar atau pada menu toolbar, kita dapat melihat file yang berisi new, connect to folder. Connect to folder ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara folder yang belum terekam secara art catalog. Disconnect to folder ini untuk menghapus koneksi folder atau file yang sudah terekam di art catalog. Selanjutnya ada edit yang berisi copy dan paste. Selanjutnya ada view, di mana untuk melihat kembali penampilan yang ada. Go sendiri ini untuk naik pada satu level folder berikutnya. Geoprocessing merupakan suatu proses di dalam aplikasi geodatabase yang dilakukan di luar data ArcMap. Selanjutnya ada customize, di mana berfungsi untuk menampilkan toolbar dan extension lainnya yang diperlukan untuk analisis geospasial. Selanjutnya ada Windows, di mana untuk menampilkan window yang dari art catalog yang berupa catalog tree atau toolbar lainnya. Selanjutnya ada one up level yang fungsinya sama untuk naik satu level pada data berikutnya. Kemudian ada connect to folder, disconnect to folder, ada copy, paste. Kemudian ada ArcMap, di mana untuk masuk ke dalam aplikasi ArcMap itu sendiri. Selanjutnya adalah ada catalog tree Windows untuk melihat cabang-cabang dari folder atau di dalam folder. Kemudian ada search window, di mana untuk melakukan suatu pencarian. Selanjutnya ada apps toolbar Windows, di mana untuk melihat atau melakukan
kajian lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada Python, di mana Python itu sendiri berfungsi untuk aplikasi bahasa Python dalam pengerjaan analisis ARGIS. Selanjutnya ada model Builder Windows, di mana fungsinya untuk pembuatan flowchart. Selanjutnya, kita akan beralih ke ArcMap. Pada kali ini, kita akan cara menambahkan data SHP ke dalam ArcMap itu sendiri. Pertama, kita klik Add Data, kemudian kita cari file SHP-nya. Kemudian dan add data tersebut. Berikut merupakan data SHP yang sudah ditambahkan di ArcMap. Cara untuk mendapatkan data seperti batas administratif, data SHP seperti batas administratif, jaringan jalan, dan lain sebagainya, kita dapat mencarinya di website Tanah Air Indonesia. Kita dapat mendownloadnya di website ini, di mana masuk ke dalam PTRBI format SHP, kemudian akan dilanjutkan ke sini, di mana kita dapat mendownloadnya dengan cara searching apa daerah mana yang akan kita cari, kemudian klik kanan dan pilih skala. Kemudian kita dapat mendownloadnya di tanda unduh seperti ini. Kemudian data jika sudah terdownload akan tersimpan. Pada awal masuk ArcMap, kita diminta untuk membuat proyek baru atau melihat proyek yang sudah kita lakukan ataupun simpan. Jika ingin membuat proyek baru, klik New Maps, terus akan ada beberapa pilihan ukuran, kemudian pilih blank map, dan OK. Berikut merupakan tampilan ArcMap di mana terdapat dua layar, yang satunya itu merupakan table of content, dan berikut ini merupakan untuk layar utama untuk analisis. Berikut ini layers di mana yang berisi untuk analisis yang berupa data raster maupun data vektor. Pada menu bar atau toolbar ini kita dapat melihat menu file, edit, view, bookmarks, insert, selection, geoprocessing, customize, Windows help, sama seperti yang lainnya. Pada file kita bisa melihat seperti biasa, ada new, open, save as, save a copy, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya di dalam edit ada window di mana kita dapat mengembalikan kegiatan editing atau analisis yang sebelumnya, kemudian ada redo, dan cut, copy, paste, dan lain sebagainya.
Kemudian, ada view, di dalam view ini, kegiatan untuk menampilkan penampilan-penampilan yang ada di, GIS. Selanjutnya ada bookmarks, di mana fungsinya itu untuk, memfokuskan pada wilayah yang akan, dikaji ataupun analisis. Selanjutnya itu ada insert untuk memasukkan, keterangan-keterangan berupa teks, picture, objek, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, yaitu bisa juga skala bar, skala batang, legenda, arah mata angin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada selection di mana berfungsi untuk memilih, fitur-fitur yang akan digunakan dalam, analisis nantinya. Selanjutnya itu ada geoprocessing di mana, digunakan untuk proses lanjutan dalam analisis, buffer, clip, intersect, union, merge, dissolve, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada customize di mana berfungsi untuk menambahkan atau memakai beberapa extension dan toolbar yang ada. Selanjutnya ada Windows di mana, berfungsi untuk mengubah tampilan layar, yang ada di, ArcGIS ini. Selanjutnya ada open, new, save untuk menyimpan, kemudian ada add data di mana untuk, menambahkan data ke dalam layers ini, misalnya dalam bentuk SHP. Kemudian di tampilan ArcGIS ini ada, Art Toolbox. Selanjutnya ada art katalog juga, ada search itu untuk mencari, kemudian ada Python, bahasa pemrograman untuk analisis data di ArcGIS, dan juga ada table of content, dan model builder. Demikian penjelasan tentang dasar-dasar ArcGIS. Sekian dari saya. Terima kasih.